Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dan Soekarno pernah tinggal di rumah yang sama. Keduanya bersama Musso dan Alimin belajar di bawah bimbingan guru yang sama. Mereka makan dari dapur yang sama, berdiskusi tentang nasib bangsa yang sama, dan bermimpi tentang Indonesia yang merdeka. Tapi pada 4 Juni 1962, di sebuah lereng gunung di Jawa Barat, salah satu dari mereka ditangkap oleh tentara dari negara yang mereka berdua pernah perjuangkan. Beberapa bulan kemudian, ia berdiri di depan regu tembak. Yang membuat kisah ini jauh lebih rumit dari sekadar pemberontakan biasa adalah pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab secara jujur oleh sejarah resmi Indonesia. Apakah Kartosuwiryo memang seorang pemberontak, atau ia adalah orang yang pertama kali menolak menyerah kepada Belanda ketika pemerintah Republik sendiri sudah hampir menyerah? Dan yang lebih penting lagi, apakah pemberontakan yang berlangsung hampir 2 dekade ini benar-benar soal agama, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya? Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir! Kamulah seharusnya yang bertobat. Untuk memahami alasan Kartosuwiryo akhirnya mengangkat senjata melawan negara yang ia ikut dirikan, kita perlu kembali ke awal tahun 1920-an. Pusat pergerakan saat itu berporos di sebuah rumah kos di Gang Peneleh, Surabaya, milik Cokro Aminoto. Di bawah atap yang padat dengan diskusi politik tersebut, tumbuh para pemuda yang kelak mengubah total jalannya sejarah Indonesia. Di antara riuhnya perdebatan ideologi, ada 4 nama yang berada di garis depan yang kelak berakhir di sisi yang berlawanan dari barikade. Selain Musso dan Alimin yang akhirnya menganut komunisme, Kartosuwiryo juga memiliki ideologi yang kemudian bertentangan dengan Soekarno. Soekarno dan Kartosuwiryo menyerap energi pergerakan dari guru yang sama, tetapi merumuskan masa depan bangsa melalui 2 visi yang bertolak belakang. Soekarno memilih jalur nasionalisme sekuler yang inklusif. Ia merancang sebuah wadah besar yang merangkul seluruh keragaman suku, ras, dan agama di bawah satu payung kebangsaan yang cair. Kartosuwiryo mengambil arah yang absolut. Pengalamannya sebagai mantan mahasiswa kedokteran di NIAS yang dikeluarkan akibat aktivitas politik, menuntunnya mendalami Islam sebagai sistem tata negara yang menyeluruh. Bagi Kartosuwiryo, Islam merupakan sistem hukum, politik, dan ekonomi yang sudah selesai, sehingga penerapannya bersifat mutlak, tanpa kompromi dengan sistem sekuler manapun. Pandangan teologis ini membuatnya melihat konsep dasar negara yang digagas oleh kelompok nasionalis sebagai sebuah kerapuhan. Ia melabeli Pancasila sebagai berhala baru. Ia memandang ideologi tersebut sebagai campuran artifisial dari unsur Shintoisme Jepang, Marxisme, serta humanisme Barat yang dipaksakan menyatu tanpa akar spiritual yang kokoh. Bobot intelektual Kartosuwiryo terlihat jelas melalui persiapan politiknya yang sangat matang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan bergema. Saat menetap di Malangbong, Garut, ia mengisolasi diri untuk merancang cetak biru sebuah pemerintahan ideal. Ia menyusun Kanun Asasi, sebuah konstitusi komprehensif bagi negara Islam Indonesia. Di dalam naskah hukum dasar tersebut, ia menjabarkan secara rinci mengenai pembagian kekuasaan lembaga tinggi, jaminan hak-hak bagi warga non-muslim, hingga struktur birokrasi pemerintahan dari pusat hingga daerah. Langkahnya membuktikan kapasitasnya sebagai seorang ideolog murni yang mengedepankan rancangan hukum tertulis jauh sebelum konflik bersenjata pecah di lapangan. Ketajaman visi dan prinsip tanpa kompromi inilah yang membuatnya berdiri sebagai sosok yang sangat strategis sekaligus menempatkannya dalam akhir yang tragis. Proklamasi Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 memiliki akar sejarah yang berpusat pada satu momen krusial, yaitu Perjanjian Renville. Peristiwa politik ini mengubah total peta kekuatan militer dan memicu ketegangan ekstrim di wilayah Jawa Barat. Pada 17 Januari 1948, delegasi pemerintah Republik Indonesia membubuhkan tanda tangan kesepakatan dengan Belanda di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang bersandar di perairan Teluk Jakarta. Dokumen diplomasi ini memaksa pihak Republik menyerahkan seluruh area Jawa Barat kepada Belanda.
Wilayah strategis ini langsung terintegrasi ke dalam yurisdiksi politik bentukan Belanda bernama Negara Pasundan. Konsekuensi logis dari kesepakatan ini sangat berat bagi militer Indonesia. Jakarta menginstruksikan puluhan ribu pasukan divisi Siliwangi untuk mengosongkan posisi gerilya mereka di Jawa Barat. Kesatuan tentara resmi ini harus melakukan aksi hijrah panjang menuju wilayah sisa Republik di sekitar Yogyakarta. Divisi Siliwangi mematuhi instruksi penarikan mundur tersebut. Di lapangan, ribuan anggota Laskar Islam, khususnya dari Satuan Hizbullah dan Sabilillah, mengambil sikap bertahan di posisi masing-masing. Kelompok paramiliter ini memilih menetap di pedalaman hutan untuk menjaga wilayah yang telah mereka pertahankan melalui pertempuran berdarah selama berbulan-bulan. Bagi para pejuang Laskar ini, menyerahkan tanah Jawa Barat memiliki makna yang ekuivalen dengan memberikan kampung halaman mereka secara sukarela kepada pasukan kolonial. Keyakinan teologis mereka menggarisbawahi hukum yurisprudensi Islam yang sangat spesifik mengenai hal ini. Penguasaan wilayah oleh pasukan kolonial otomatis mengubah status daerah tersebut menjadi Darul Harb atau zona perang terbuka. Status baru ini mewajibkan mereka mengangkat senjata demi mempertahankan kedaulatan tanah tersebut hingga titik darah penghabisan. Momentum proklamasi NII oleh Kartosuwiryo di Desa Cisampah, Tasikmalaya bertepatan persis dengan titik terendah eksistensi Republik Indonesia. Operasi agresi militer 2 militer Belanda sukses menembus jantung pertahanan Republik dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Penahanan para pemimpin tertinggi ini melumpuhkan total fungsi komando pemerintahan Republik yang sah. Kartosuwiryo melihat situasi kritis ini sebagai sebuah kevakuman kekuasaan yang absolut. Ia memposisikan proklamasi tersebut sebagai langkah tegas untuk mengambil alih kemudi dari struktur negara yang telah runtuh oleh serbuan militer Belanda. Klaim ideologis dan pandangan politik Kartosuwiryo yang tajam ini menjadi magnet utama yang berhasil menggalang kesetiaan ribuan orang untuk bersumpah setia di bawah benderanya. Dari semua cerita tentang DITII, kisah Aceh adalah yang paling menyakitkan. Karena di sini bukan soal ideologi dan bukan soal perang, melainkan soal janji yang diingkari oleh orang yang kita sebut Bapak Bangsa. Kita perlu kembali ke tahun 1948. Indonesia sedang dalam kondisi kritis. Belanda memblokade jalur perdagangan, kas negara hampir kosong, dan Angkatan Udara Republik Indonesia bahkan belum punya pesawat yang layak. Dalam kondisi itulah, Soekarno datang ke Aceh dan bertemu dengan Tengku Muhammad Daud Berel, pemimpin ulama sekaligus tokoh politik paling berpengaruh di Aceh. Soekarno memohon bantuan. Rakyat Aceh merespons dengan cara yang luar biasa, menyumbangkan emas, perhiasan, dan uang dalam jumlah besar, yang antara lain digunakan untuk membeli pesawat pertama bagi republik yang masih sangat muda ini. Sebagai gantinya, Soekarno memberikan janji yang diikat dengan jabat tangan dan komitmen keagamaan. Aceh akan tetap berdiri sebagai provinsi yang otonom dengan hak menerapkan syariat Islam bagi masyarakatnya. 3 tahun kemudian, pada 23 Januari 1951, janji itu dikhianati. Kabinet Natsir mengeluarkan keputusan yang menghapus Provinsi Aceh dari peta administratif Indonesia. Aceh diturunkan statusnya menjadi karesidenan biasa yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tidak ada konsultasi, tidak ada perundingan. Keputusan itu diambil dari Jakarta, jauh dari tanah rencong yang rakyatnya sudah menyumbang darah dan harta untuk republik ini. Daud Berel mencoba jalur resmi terlebih dahulu. Ia mengirim delegasi, ia menulis surat, ia meminta dialog. Semuanya berakhir tanpa hasil. Maka pada 20 September 1953, ia mengumumkan bahwa Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo, dan memutus hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Tapi ada satu fakta yang sangat penting dan sering diabaikan. Pemberontakan Aceh tidak pernah mendapat dukungan bulat dari seluruh ulama. Di wilayah barat dan selatan Aceh,
Tokoh-tokoh seperti Syekh Muda Wali Al-Khalidi dan Habib Muda Senagan secara terbuka menolak gerakan Daud Bere dan memilih tetap mendukung Republik. Mereka menggunakan otoritas keilmuan dan jaringan pesantren mereka untuk membendung perluasan DITII dan hasilnya cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah pengkhianatan yang nyata pun, masyarakat Aceh tidak bulat dalam kesimpulan bahwa pemberontakan adalah jalan yang benar. Akhirnya, pemerintah pusat menyadari bahwa pendekatan militer murni tidak akan berhasil di Aceh. Kolonel Syama'un Gaharb, Panglima Kodam Iskandar Muda yang baru, mengambil jalan berbeda. Ia menawarkan dialog, amnesti, beasiswa bagi mahasiswa Aceh, dan pembangunan infrastruktur. Ia duduk bersama ulama-ulama Aceh dan mendengar. Pada Agustus 1961, delegasi pemerintah yang terdiri dari 28 orang masuk jauh ke dalam hutan untuk bertemu langsung dengan Daud Bere di markas persembunyiannya. Dari perundingan itu, lahir sebuah kesepakatan. Aceh mendapat status daerah istimewa dengan hak menerapkan syariat Islam. Pada 8 Mei 1962, Daud Bere turun gunung dan mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 9 tahun. Ia satu-satunya pemimpin DITII yang tidak dihukum mati, dan itu bukan kebetulan. Pemerintah tahu bahwa tuntutan Aceh punya dasar yang sah secara moral dan bahwa membunuh Daud Bere hanya akan menciptakan martir yang lebih berbahaya dari pemberontakan itu sendiri. Kisah Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan adalah dua cerita yang terasa pahit, karena keduanya bermula dari hal yang sama, yaitu pengabaian negara terhadap orang-orang yang paling berjasa dalam mempertahankannya. Abdul Kahar Muzakar adalah seorang komandan lapangan yang namanya disegani di seluruh Sulawesi Selatan. Selama revolusi kemerdekaan, ia memimpin ribuan gerilyawan lokal yang tergabung dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, berjuang menghalau tentara Belanda dari pulau yang jauh dari pusat kekuasaan di Jawa. Ketika Indonesia merdeka dan saatnya tentara diresmikan, Kahar mengajukan satu permintaan yang ia anggap wajar, yaitu agar pasukan yang ia pimpin diakui sebagai bagian resmi dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan nama khusus Resimen Hasanuddin. Pada Juli 1950, Jakarta menolak permintaan tersebut. Alasannya merujuk pada standar militer, tingkat disiplin, dan kemampuan literasi. Para gerilyawan pedesaan dengan latar belakang pendidikan informal dinilai gagal memenuhi kualifikasi untuk menjadi tentara reguler. Kahar dan ribuan anak buahnya yang sudah bertempur dan berdarah untuk Indonesia mendadak menjadi warga negara kelas 2 yang terasing dari institusi yang mereka bangun sendiri. Kondisi ini mendorong Kahar membawa pasukannya masuk ke hutan. Pada 7 Agustus 1953, ia mendeklarasikan diri bergabung dengan NII. Selama lebih dari 1 dekade berikutnya, pasukan yang ia sebut Momok, singkatan dari Momen Mobil Komando, menyebar teror di pedesaan Sulawesi Selatan. Aktivitas pertanian lumpuh total dan warga desa hidup dalam ketakutan. Memasuki tahun 1959, Kahar memperluas skala perlawanan melalui langkah taktis baru. Ia menyatukan kekuatannya dengan gerakan PRRI Permesta dan membentuk Republik Persatuan Indonesia atau RPI. Aliansi militer ini memperkuat barisan pertahanannya secara nasional demi mengimbangi dominasi Jakarta. Para pahlawan ini berubah menjadi ancaman karena keputusan sepihak negara yang menyingkirkan mereka. Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan memiliki kisah yang hampir identik. Ia merupakan veteran Angkatan Laut Republik yang mengusir Belanda dari Kalimantan dengan cara gerilya di tengah rawa dan hutan. Ketika kebijakan rasionalisasi militer diterapkan, Ibnu Hajar disingkirkan dengan alasan kondisi buta aksara Latin. Seorang komandan lapangan dengan taktik yang terbukti efektif menghalau tentara kolonial modern terdepak dari kesatuan akibat keterbatasan baca tulis tersebut. Ia mendirikan milisi yang ia namakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT, yang awalnya bergerak untuk menuntut hak-hak veteran. Pemerintah segera melabeli kelompok ini sebagai bandit bersenjata, sehingga konflik bersenjata meletus di lapangan. Pada 1954, Ibnu Hajar resmi bergabung dengan NII. Ia terus berjuang selama hampir 1 dekade sebelum akhirnya menyerahkan diri pada 1963 dengan harapan memperoleh amnesti dari negara yang dulu ia bela. Harapan tersebut kandas. Pada 22 Maret 1965, pemerintah mengeksekusi mati sang komandan.
ancaman terhadap stabilitas Jawa Tengah muncul dari berbagai arah sekaligus. Di pesisir utara, Amir Fattah, seorang panglima Hizbullah, mendeklarasikan berdirinya DITII di wilayah Tegal dan Brebes pada Agustus 1949. Ia menggalang kekuatan milisi lokal dan menciptakan garis perlawanan langsung terhadap pasukan Republik. Di wilayah selatan, Kiai Mahfud Abdurrahman atau Romo Pusat memimpin kelompok Angkatan Umat Islam atau AUI di Kebumen. Ia membawa pasukannya bersekutu dengan kekuatan Kartosuwiryo di lapangan. Faksi-faksi bersenjata lokal ini bergerak secara independen dan memperluas skala pertempuran di Pulau Jawa. Kondisi ini semakin diperparah oleh ancaman dari dalam. Ada satu bagian dari sejarah DITII yang jarang dibahas secara terbuka. Fakta sejarah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bagi stabilitas Jawa Tengah justru memuncak dari tubuh tentara reguler Republik itu sendiri. Batalion 426 merupakan unit militer resmi di bawah naungan Divisi Diponegoro. Sebagian besar personilnya adalah mantan anggota Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang berhasil masuk ke kesatuan tentara reguler. Mereka memendam kekecewaan mendalam terhadap kebijakan RERA, yaitu reorganisasi dan rasionalisasi militer yang meminggirkan peran mantan Laskar Islam. Selama berbulan-bulan, mereka menjalin kontak secara diam-diam dengan jaringan DITII. Mereka memanfaatkan posisi resmi tersebut untuk menyuplai senjata kepada pasukan target operasi mereka sendiri. Intelijen Divisi Diponegoro akhirnya membongkar jaringan ini. Pada 7 Desember 1951, Markas Besar di Semarang memanggil dua perwira senior batalion, yaitu Kapten Sofyan dan Mayor Munawar. Keduanya sangat memahami makna panggilan tersebut. Kapten Sofyan segera mengambil keputusan ekstrim dengan membelot secara terbuka dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera meninggalkan kamp. Peristiwa setelahnya mencatatkan sejarah kelam dalam dunia militer. Pasukan Republik bertempur langsung melawan sesama pasukan Republik di wilayah Klaten, Magelang, dan Kudus. Kapten Sofyan tewas dalam baku tembak pada 2 Januari 1952. Sisa pasukannya menyerahkan diri 5 bulan kemudian. Seberapa luas infiltrasi DITII ke dalam tubuh militer Indonesia pada masa itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Kasus Batalion 426 yang terungkap ini kemungkinan besar merupakan puncuk dari gunung es konspirasi bersenjata yang jauh lebih masif. Eskalasi konflik meningkat tajam memasuki akhir dekade 1950-an. Sel-sel bawah tanah DITII mulai menargetkan Presiden Soekarno secara langsung. Pada tahun 1957, mereka melempar granat ke perguruan Cikini saat Soekarno sedang melakukan kunjungan. Serangan mematikan ini berlanjut pada perayaan Idul Adha 1962 melalui insiden penembakan di halaman istana. Rangkaian percobaan pembunuhan ini memicu pemerintah pusat untuk mengerahkan operasi militer total. Pada akhir Maret 1962, tentara Indonesia melancarkan operasi Baratayuda di Jawa Barat dengan taktik yang kemudian masuk ke dalam buku-buku sejarah militer, yaitu pagar betis. Ribuan warga sipil dimobilisasi bersama tentara untuk membentuk barisan rapat yang menyapu dari lembah hingga ke puncak gunung. Gerakan ini menaklukkan lawan melalui kelestarian blokade yang memicu kelaparan ekstrim. Terputusnya pasokan makanan dari desa dan menyempitnya ruang gerak menghancurkan moral pasukan Kartosuwiryo satu persatu. Pada 4 Juni 1962, di sebuah titik di Gunung Geber wilayah Majalaya, rombongan kecil tentara menemukan Kartosuwiryo bersembunyi di balik semak. Ia menyerahkan diri dalam diam. Proses penangkapan itu berlangsung senyap. Foto penangkapannya menyebar luas ke publik. Ia tampil dengan tubuh kurus dan pakaian lusuh, membawa raut wajah yang sangat tenang. Sebagian orang menggambarkannya sebagai sosok yang sudah mengantisipasi momen ini sejak lama. Mahkamah militer darurat mengadilinya dan menjatuhkan vonis mati. Sehari sebelum eksekusi, negara mengabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Pada pukul 5:50 pagi di awal September 1962, peluru regu tembak menembus tubuhnya.
Kematiannya menjadi penutup resmi fase pemberontakan bersenjata DITII. Realitas di lapangan membuktikan bahwa jaringan bawah tanahnya terus bernafas. Ideologi yang ia tanamkan yaitu gagasan tentang negara Islam Indonesia yang berdiri di atas reruntuhan Republik Sekuler terus hidup dalam berbagai bentuk dan nama baru. Para peneliti yang menelusuri jejak organisasi radikal di Indonesia pada dekade-dekade berikutnya menemukan benang merah yang selalu tertuju kembali ke akar historis ini. Kita kembali ke pertanyaan di awal. Dua murid Cokro Aminoto, satu jadi presiden, satu dieksekusi. Apa yang membedakan keduanya? Jawabannya mungkin bukan soal siapa yang lebih salah atau lebih benar dalam visi mereka tentang Indonesia. Jawabannya ada pada siapa yang dipercaya oleh negara untuk menentukan seperti apa Indonesia seharusnya, dan siapa yang tidak. Kartosuwiryo kalah bukan hanya karena kalah di medan perang, tapi karena ia memilih jalan yang tidak memberikan ruang kompromi. Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar mati karena negara tidak pernah mau mengakui bahwa ia sendiri yang pertama kali menciptakan masalah itu. Sejarah DITII bukan sejarah tentang agama melawan negara. Ini sejarah tentang janji yang diingkari, tentang jasa yang tidak dihargai, dan tentang pertanyaan yang sampai hari ini masih relevan. Ketika negara gagal pada rakyatnya, siapa yang salah ketika rakyat itu akhirnya berbalik? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.